Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangga Suryaliguna, NIM 2021 11007, kelas 2A Manajemen. Saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. A. Hati dan kausa. B. Satu tunggal. C. Dwi warna. D. Ekstrakurikuler. E. Kontra revolusi. F. Purna wirawan. G. Sabta Krida. F. Subbagian. Seperti tulisan pola bentuk gabungan yang terikat. Jawaban bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu menggabungkan dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata perimbuhan, maka tulisannya harus terpisah. Seperti A. Adik kausa. B. Catur tunggal. C. Dwi warna. D. Ekstrakurikuler. E. Kontra revolusi. F. Purnawirawan. G. Sabta Krida. H. Subbagian. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penahanan deduktif dan bentuk penahanan induktif. Berikan contoh penanya. Penahanan deduktif adalah proses penahanan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penahanan ini disebut deduktif. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dengan hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari sebuah atau dalil atau hukum menuju kepada hal yang konkret. Contoh, masalah Indonesia konsumtif umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan bagian imitasi khusus dari media-media yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contoh, belajar di masa tua membutuhkan usaha yang ekstra dikarenakan daya tanggap yang dimiliki pada masa ini sudah sangat berkurang. Maka motivasi yang dimiliki juga sudah melemah karena terlalu banyak belajar. Soal nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, saya ingin menjadi guru yang handal. Saya ingin menjadi guru yang handal. Contoh yang kedua, kita akan segera sampai ke tempat tujuan. Kita akan segera sampai ke tempat tujuan. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan mengganti huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Ditulis dalam bahasa Indonesia, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Soal nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada misalnya salah. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 penerimaan warga belajar 1.2 pemilihan penyelenggara 1.3 pemilihan ketua belajar usaha 1.3.1 musyawarah 1.3.2 ditunjuk. Jawab. Pembenaran penomoran 1 program usaha bab 1.1 tahap persiapan program subbab 1.1 penerimaan warga belajar anak subbab 1.2 pemilihan penyelenggara 1.3 pemilihan ketua belajar usaha 1.1 musyawarah atau anak subbab pertama 1.3.2 ditunjuk. Soal nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademi yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. A. Bayu Maharani STTS. B. F.M. pertama, M.M. D. R. Irfa Ifatul Rahman SPD MPD.
Drs Muhammad Jainuddin MPD, Profesor Dr. Ahmad Uwinunga MPD. Tulisan gelar sarjana yang benar. Bayu Maharani, S3S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Fatur Rahman, S.D. M. PD. Dr. Drs. Muhammad Jainuddin, M. PD. Profesor Dr. Ahmad Uwinunga, M. PD. Soal nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. 1. Tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti dalam kurung .3, yaitu disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi menempel kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contoh, enak sekali makanan ini. 2. Tanda baca kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf kata dan kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Untuk ulang tahun dalam kurung proklamasi kemerdekaan untuk Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Dan yang ketiga, tanda baca kurung digunakan untuk mengapit angka dan huruf yang merinci suatu urutan. Contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Indonesia. Soal nomor 7, jelaskan 3 cara penangkaran induktif meliputi generasi analogi dan hubungan sebab akibat kausal. Silahkan jelaskan satu persatu sertai dengan contohnya. 1. Generasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan. Kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Generasi merupakan salah satu penanda induktif. Contoh, Ibu Tuti adalah pemilik induktos yang kini sedang aku sewa. Kata ibu di atas semula bermakna orang tua wanita yang melahirkan sang anak. Setelah digeneralisasikan, kata itu bermakna menjadi sebutan untuk wanita yang lebih tua atau dihormati. 2. Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Contoh, memiliki universitas terbaik sama sulitnya dengan memilih pasangan hidup. Dibutuhkan perhitungan yang tepat dan kesadaran akan minat keterampilan pribadi yang penting dalam memilih kedua hal. Kesadaran dan minat dan keterampilan pribadi yang penting dalam memilih. Kedua hal ini harus diterapkan oleh para calon siswa sedemikian rupa sehingga terlepas dari kalau mereka memilih perguruan tinggi sama halnya dengan menemukan pasangan hidup. Sebab akibat atau kausal, yaitu sesuatu yang sifatnya merupakan suatu kejadian yang bersifat saling menyebabkan. Contoh, jalan yang rusak ini itu sering terjadi penebangan liar dan kebakaran hutan, akibatnya itu menjadi gundul. Soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Jelaskan contoh silogisme. Silogisme merupakan suatu bagian penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Contoh, semua tanaman membutuhkan air. Promis mayor. Akasia adalah tanaman. Promis minor. Akasia membutuhkan air. Kesimpulan. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan berhubungan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Jenis konjungsi dan contoh penerapannya. Konjungsi adjektif. Konjungsi adjektif yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam kedudukan
yang sederajat, contoh konjungsi aditif, dan lagi pula serta. Contoh penggunaan konjungsi aditif dalam kalimat itu seperti berikut. Clara dan Lisa sedang menelusuri taman untuk mencari kucing peliharaan mereka. Konjungsi nomor 2, konjungsi pertentangan yaitu kata hubung yang berfungsi menghubungkan dua kata kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Contoh konjungsi pertentangan, tetapi mainnya sebaiknya sedangkan namun. Contoh penggunaan konjungsi pertentangan dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Clara dan Lisa sedang mencari kucing peliharaan mereka di taman, sedangkan ibu membantu mencarinya di belakang rumah. Pertentangan terlihat dari perbedaan tempat mencari kucing peliharaan. Kondisi kausa berfungsi menjelaskan penyebab suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk kondisi kausa sebab itu karena itu. Karena contoh penggunaan kondisi kausa dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Ternyata kucing peliharaan Rara dan Lisa hilang selama beberapa jam karena mengikuti kupu-kupu terbang. Buat konjungsi waktu fungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa baik yang sederajat atau tidak sederajat. Contoh konjungsi waktu apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sejak, selama, sementara, setelah, sesudah. Contoh konjungsi waktu dengan kalimat yaitu sebagai berikut. Karena dan bisa memberikan kucing mereka setelah berhasil menggendong kucing pulang ke rumah. Soal nomor 10. Wacana terjadi menjadi 5, yakni wacana narasi, diskusi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta perbandingannya. Wacana narasi yang bisa disebut wacana penceritaan atau wacana penuturan adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjol atau tokoh. Contoh penceritaan peristiwa, adanya tokoh, waktu, kronologis. Contoh, Ijun Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama adalah seorang nasionalisme. Beliau memimpin PNI pada tahun 1928. Soekarno menghabiskan waktunya di penjara disebabkan pengasihan karena keberaniannya menentang penjajah. Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia merdeka dan dinamakan Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memasukkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Jogja dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden RI pada tahun 1949. Jiwa kepemimpinan dan perjuangan tidak pernah pupus. Soekarno bersama pemimpin negara lain menjadi juru bicara bagi negara-negara non-blok pada konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1950. Habis seluruh perjalanan dirinya dihabiskan untuk berbakti dan berjuang. 2. Wacana deskripsi adalah wacana melukiskan suatu objek mendetal dari segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar atau dirasakan. Ciri-ciri A. Berorientasi pada objek dan tidak terikat oleh waktu. B. Wacana yang melukiskan, menggambarkan dan memberikan realita. Contoh, aku memiliki kucing bernama Betty. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih, mempunyai ekor panjang dan bulu yang halus. Becky sangat suka bermain bola dan gemar memakan ikan dan nasi. Becky selalu menjaga kebersihan dengan lukis dan di tempat yang sudah disediakan. Itulah Becky kucing kesayanganku. 3. Wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana tujuan utama untuk ciri-ciri menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan mudah bahasa sesuai ejaan atau baku. B. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, bersifat faktual. C. Informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Contoh, banjir merupakan salah satu bencana alam karena ulah manusia dan sering merusak alam, seperti membuang sampah ke sungai, menebang hutan secara liar, dan membakar hutan untuk kepentingan pribadi. Faktor-faktor tersebut merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan karena menyebabkan banjir apalagi pada saat musim hujan. 4. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau pembahasan dilengkapi dengan data-data sebagai bukti,
bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan ciri-ciri. A. Berisi argumen-argumen. B. Menggunakan logika atau penilaian sebagai landasan berpikir. Contoh, masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai hadirkan banyak persoalan baru. Sebelumnya pada awal peristiwa banyak pekerja yang dirumahkan. Selain itu banyak bisnis dan UMKM yang gulung tikar. Belum lagi angka kemiskinan yang kian tinggi. Oleh karena itu banyak orang yang ingin masa pandemi ini segera berakhir. 5. Wacana persuasi ialah wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat. Biasanya ringkas dan menarik serta bertujuan untuk mempengaruhi serta kuat pada pembaca atau pendengar akan melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Ciri-ciri: A. Menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. B. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan mendapatkan pendapatnya tercapai. C. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contoh, pencegahan Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Kondisi ini terus berlanjut sehingga daerah yang menguntungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan harus ditambah secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, maka kita jugalah yang akan diuntungkan. Itu tadi 10 soal UAS Bahasa Indonesia. Sekian pengerjaan UAS pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.